Shalom Sobat Runa, GBB Kasih Karunia. Apa kabar kalian? Kak Deno harap semuanya baik-baik saja dan luar biasa. Ya, walaupun kita masih harus tetap stay at home, ya gak apa-apa ya. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan dan kita masih bisa berjumpa walaupun via virtual. Kan kita anak-anak milenial ya, jadi semuanya menggunakan digital. Ya, sebentar kita akan mengikuti ibadah minggu hari ini. Persiapkan hati kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan minggu hari ini, baiknya kita berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami boleh memahami isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kita sudah berdoa dan kita siapkan Alkitab kita dong. Yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama dan mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Sobat Teruna, bacaan kita hari ini diambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Cari dulu ya, boleh di pause video ini. Setelah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Kita baca ya, semua sudah dapat? Ayo. Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah membaca dan melakukannya. Haleluya. Sobat Runa, tadi kita sudah sama-sama membaca dari kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Imamat ditulis oleh Nabi Musa. Makanya kitab Imamat disebut kitab Musa, ada di bagian ketiga dalam perjanjian lama. Sebelum kitab Imamat ada kitab Kejadian, Keluaran, dan Imamat. Imamat sendiri punya arti atau makna Tuhan memanggil. Ditulis oleh Musa dan isinya berisi tentang aturan-aturan atau cara hidup bangsa Israel dalam mempersembahkan korban ketika menghadap Allah. Gitu Kak Stella. Terus itu siapa? Musa adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kan di dalam bacaan kita ini tadi ada aturan ya Bunda ya. Ya. Aturan apa sih yang Musa inginkan
supaya dilakukan oleh bangsa Israel ini, Bu? Nah, aturannya itu ketika mempersembahkan kurban. Nah, kebetulan yang hari ini kita baca adalah tentang kurban bakaran sesuai dengan judul dalam perikop Imamat 1 ayat 1. Nah, persembahan. Jadi kalau pada waktu Musa, zaman perjanjian lama itu ada 5 jenis kurban, adik-adik. 1 kurban bakaran, 2 korban sajian, 3 korban pendamaian, 4 korban penebus salah, yang kelima adalah korban penghapus dosa. Gitu Kak Stellen. Dan hari ini yang kita pelajari, yang kita baca tadi adalah korban bakaran. Oh, gitu. Iya. Kenapa sih orang Israel itu harus memberikan korban, Bunda? Korban itu harus diberikan oleh semua orang, baik itu orang kaya maupun orang miskin, ketika dia menghadap Allah sebagai satu, rasa terima kasih, bersyukur atas penyertaan Tuhan. Pak, sampai pada hari itu Tuhan menyertai mereka. Lalu yang kedua, bisa untuk permintaan maaf atau mohon pengampunan, karena umat Israel pada waktu itu mereka seringkali tidak menyenangkan hati Tuhan atau melakukan dosa. Mereka memberontak kepada Allah. Gitu Kak Stella. Ada nggak sih, Bun, kriteria yang harus persembahan yang harus mereka berikan supaya diterima oleh Allah? Nah, aturan dari korban bakaran ini adalah hewan atau ternak. Itu yang disuruh Allah kepada Musa, untuk Musa sampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Jadi hewannya itu harus hewan peliharaan, bukan hewan pinjaman atau hewan liar atau hewan sewaan. Jadi harus yang mereka pelihara. Dan hewannya itu ternyata kambing domba, lembu sapi. Itu Kak Stellen. Ribet juga ya, Bun, ya? Terus? Nah, adik-adik, setelah dengar penjelasan dari Bunda Yayu tadi, maukah adik-adik untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Bunda, pertanyaan dari Stellen lagi. Menurut Bunda ini, persembahan apa sih yang harus kita berikan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah hewan seperti bacaan kita, ataukah uang, ataukah kita mempersembahkan diri kita, waktu kita, dan seluruh hidup kita untuk Tuhan, Bunda? Pertanyaan yang bagus sekali. Kita sekarang ini hidup di masa kini, bukan hidup di zaman Musa. Pada waktu zaman Musa, Tuhan memerintahkan untuk memberikan persembahannya itu seperti tadi, korban bakaran, kambing domba, lembu sapi. Tapi pada masa kini kita harus mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Itu adalah persembahan sejati, persembahan terbaik. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah hidupmu. Artinya kita mempersembahkan hidup kita itu supaya kita memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Orang lain narkoba, kita jangan pakai narkoba. Orang lain mencuri, kita jangan mencuri. Hiduplah seperti karakter Kristus dalam 9 buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Gitu Kak Stellen. Oh iya, tadi Kak Stellen tanya soal uang. Uang itu diperlukan dalam aktivitas kita di gereja, ya. Jadi kita perlu loh bawa uang persembahan waktu kita pergi beribadah. Besar atau kecil nilainya, Tuhan enggak melihat itu, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita memberi. Nah, waktu kita memberi persembahan atau memasukkan persembahan dalam kantong kolektor itu, uangnya jangan dilecek-lecekin, diremes-remes. Kalau perlu dirapikan, masukkan dalam amplop, baru taruh dalam persembahan. Dalam kantong persembahan maksudnya. Jadi seperti itu Kak Stellen. Jadi uang itu diperlukan untuk aktivitas kita di gereja, yang dibilang untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Tapi yang paling penting adalah kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir nih. Iya.
mengapa sih kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik juga buat kita. Apa yang terbaik yang Tuhan Yesus berikan buat kita? Nyawanya. Dia mau mati di kayu salib untuk menghapus dosa semua manusia. Itu yang terbaik dari Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu kita harus belajar seperti Yesus, memberi yang terbaik buat Dia. Begitu Kak Stella. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kan tadi diskusi antara Kak Stella dan Bunda Yayu. Kak Stella berharap adik-adik bisa mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan oleh Bunda Yayu. Jika adik-adik ada pertanyaan atau ingin bertanya, bisa komen di bawah atau bisa langsung menghubungi Bunda Yayu, Kak Stella ataupun pelayanan lainnya. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kitab Bakti 84. Berbahagialah Sobat Luna yang sudah membaca, merenungkan, serta melakukan kehidupan sehari-hari. Jadi ingatlah Luna, rendah hati dan jadilah berkat untuk kehidupan sosial.